Terima kasih. Korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Semua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban terjangan air bah di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di beberapa kawasan. Polisi juga mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan sanak saudaranya untuk dapat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Padang mempermudah proses identifikasi korban. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan deras yang melanda Kota Padang dilaporkan menyebabkan banjir di kecamatan lainnya yakni di Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Akses jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi putus total sejak Kamis siang karena banjir bandang di kawasan Malibo Anai. Luapan Sungai Malibo Anai menghantam kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, tepatnya di kawasan Gapura. Selamat datang Kota Padang Panjang. Selain memutus akses jalan nasional, puluhan orang juga diduga menjadi korban tertimbun dan hanyut oleh derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan sempat melakukan evakuasi tapi dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tak memungkinkan. Assalamualaikum Komandan, izin kami laporkan telah. Kita lihat bagaimana penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Sudah bersama kami dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, apakah penanganan yang paling prioritas sebenarnya oleh tim SAR di sana? Ya, Rio masih di mute suaranya, boleh dinyalakan? Ya, untuk penanganan memang skala prioritasnya saat ini di tingkat provinsi itu di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Malala, dan juga di Malibu Anai di Kabupaten Tanah Datar, dan di Kota Padang sendiri. Untuk penanganan sejauh ini memang masih proses evakuasi warga, terutama di daerah Malala. Yang menjadi kendala adalah akses jalan menuju titik-titik lokasi itu memang terputus akibat longsor dan juga banjir di beberapa kawasan jalur jalan menuju titik lokasi. Dan sejauh ini memang pemerintah provinsi sendiri masih memaksimalkan upaya melalui pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI, dan Basarnas yang berada di kabupaten kota terdampak. Demikian. Saat ini suasananya seperti apa? Apakah terjadi hujan, Rio? Ya, untuk saat ini memang di Kota Padang sendiri, terutama umumnya di kawasan Sumatera Barat masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Padang dari pagi sampai saat ini masih turun hujan, dan warga terutama yang terdampak banjir di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, itu masih dihimbau untuk mengungsi, dan mereka ditempatkan untuk sementara waktu di bangunan sekolah SMP 24 Pauh Padang. Demikian. Ya, Rio, untuk laporan korban hilang, ini datanya berapa? Apakah ada laporan korban hilang? Karena kalau kita melihat kan banjir longsor ini sangat dahsyat sekali terjadi di Sumatera Barat. Ya, untuk laporan sejauh ini BPBD Provinsi Sumatera Barat sendiri memang masih melakukan pendataan. Hal ini memang terkendala karena komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, terutama di kawasan yang terdampak itu masih sulit karena jaringan dan beberapa aliran listrik di sana juga terputus. Dan untuk ini memang pemerintah provinsi menyatakan bahwasannya hingga Kamis siang itu terdata ada 9 orang korban jiwa, dengan rincian 1 orang di Kabupaten Pasaman Barat, 3 orang di Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Malala yang terjadi banjir bandang, dan 5 orang itu di Kota Padang. Dan juru bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, menjelaskan bahwasannya masih ada kemungkinan besar adanya kemungkinan penambahan korban, karena sejauh ini tim SAR masih melakukan pencarian dan masih ada laporan dugaan adanya orang hilang. Demikian. Iya, ada laporan 9 orang meninggal dunia akibat banjir dan juga longsor di Sumatera Barat, dan laporan untuk orang hilang masih terus diperbaharui. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Rio Johannes.